Halo, selamat datang di Kanwil BPN DKI Menyapa. Saya Sylvia. Di sini kita akan ngobrolin hal yang mungkin banyak orang udah punya nih, tapi belum dipahami betul, yaitu sertifikat tanah. Dan di sini sudah ada Ibu Eri Juliani Pasore, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta. Baik, izin Ibu kita langsung aja ya Bu ya. Belakangan ini nih banyak beredar di masyarakat, ada isu bahwa sertifikat tanah lama harus diperbaharui ke sertifikat elektronik nih Bu. Itu kenapa ya Bu? Maksudnya gimana gitu Bu? Oke, ini pertanyaan menarik ya, Via, kita langsung aja. Nah memang belakangan ini kan ada isu nih, bagaimana sertifikat lama itu diperbarui untuk menjadi sertifikat elektronik gitu kan. Nah, apa mungkin orang bertanya nih, apa tiba-tiba nggak valid ini yang sertifikat lama gitu kan. Nah, coba kita lihat dasar hukumnya itu ada di Peraturan Menteri Agraria atr BPN nomor 3 tahun 2023 tentang penerbitan dokumen elektronik dalam kegiatan pendaftaran tanah. Jadi, yang sertifikat lama terutama yang terbit tahun 1961 sampai 1997 ini sangat dianjurkan, bahkan perlu untuk diperbarui formatnya menjadi sertifikat elektronik gitu Via. Oh, jadi bukan tidak valid ya Bu ya. Tapi Bu, kenapa nih Bu harus dari tahun 1961 sampai 1997 Bu? Oke, gini, kan itu diterbitkannya secara manual dan ditulis tangan atau diketik, lalu disimpan secara fisik itu di kantor pertanahan. Bayangkan itu kan sudah puluhan tahun ya, udah puluhan tahun tuh, mungkin seumur Via atau lebih muda lagi seumur dari Via. Nah ini resikonya adalah kertas itu bisa rusak, luntur, bahkan juga bisa hilang. Dan lebih bahaya lagi karena dia masih manual, disimpan di arsip, ini bisa di data fisik ini bisa rentan untuk dipalsukan. Dan kita tahu sudah banyak kasus-kasus sengketa tanah itu yang berasal dari sertifikat yang di era lama gitu kan, seperti itu Via. Serem juga ya Bu, bahkan bisa dipalsukan gitu. Nah jadi ini tuh bukan cuma soal upgrade teknologi aja, tapi ada resiko nyata yang mengintai di baliknya ya Bu kalau dibiarkan. Iya betul. Jadi kadang kalau kita lihat kondisi arsip itu sepertinya itu kan terlihat mudah untuk diakses gitu kan, dijangkau karena secara manual gitu kan. Nah dengan elektronik itu kan tersimpan di dalam iCloud seperti itu ya, jadi lebih aman secara elektronik. Nah itu sih lebih pengamanannya gitu. Oke, masuk akal banget sih Bu kalau kayak gitu. Terus Ibu dari sisi pemilik tanahnya sendiri nih Bu, apakah ada manfaat untuk mereka sendiri dari sertifikat elektronik ini? Oke, gini Via, memang banyak hal ya. Pertama, keuntungan adalah keamanan data. Jadi sertifikat elektronik ini dijamin, dilindungi secara enkripsi, jadi lebih susah untuk dipalsukan. Yang kedua, kemudahan pengurusan. Kedepannya itu berbagai layanan pertanahan bisa dilakukan secara online. Jadi nggak perlu antri berjam-jam. Contoh gitu ya, balik nama sertifikat juga sekarang sudah cara elektronik atau online. Demikian juga pemasangan hak tanggungan. Nah, yang ketiga yang paling penting, ini kepastian hukum jadi lebih kuat. Kalau ada sengketa, datanya langsung bisa dicek dan diverifikasi secara lebih cepat, transparan, dan secara digital. Baik, kebayang banget, banyak banget ya manfaatnya dari sertifikat elektronik ini Bu. Nah buat pendengar mungkin di rumah bisa langsung ngecek nih sertifikatnya, sertifikat tahun berapa. Dan gimana sih Bu cara ngecek sertifikat, kita tahu sertifikat kita itu tahun berapa? Oke, ini mudah aja gitu ya. Yang diterbitkan tahun 60-an atau di bawah 97 ini masih kategori yang perlu diurus. Nah, langkah pertamanya datang langsung ke kantor tanah setempat di tempat lokasi tanah tersebut berada. Di setiap kantor tanah atau kabupaten kota itu ada kantor pertanahan. Itu selalu itu ada petugas yang memang disiapkan untuk dalam rangka alih media dari sertifikat manual atau analog menjadi sertifikat elektronik. Baik Ibu, udah keren banget nih. Tapi Bu, di sini ada pertanyaan dari pendengar kita, Ibu. Kalau misalnya
sertifikat di tahun 1998 sampai tahun 2000, apakah perlu juga dipindahkan, diperbaharui ke sertifikat elektronik, Bu? Bagaimana, Bu? Ya, itu bener banget gitu kan. Jadi tahun berapapun diterbitkan, memang kita menyisir utama yang tahun 60-an sampai 97. Tetapi tidak menutup juga untuk yang 98 sampai tahun 2000-an. Ini memang sedikit lebih mudah ya dibanding era 61 tahun 97. Tapi secara format kan tetap sama. Masih diterbitkan secara fisik dan manual. Jadi resikonya sebenarnya nggak jauh berbeda. Rentang rusak, lalu belum terintegrasi ke sistem digital secara nasional. Oke, berarti tetap disarankan untuk diperbaharui jadi sertifikat elektronik ya, Bu? Sangat banget. Disarankan semua sertifikat lama silakan aja gitu ya, tidak harus 61, 97, tapi juga 98 bahkan ke tahun 2000-an. Oke, jadi mending proaktif nih dibandingkan reaktif. Jadi intinya semua sertifikat fisik, apapun tahunnya, perlu dipertimbangkan untuk diperbaharui ke sertifikat elektronik ya, Bu ya? Iya, betul banget. Jadi tandanya gampang, mau kita tahu sertifikat lama atau baru, itu buku berbentuk buku fisik atau lembaran kertas. Nah, jadi artinya dia belum elektronik. Dan itu berarti ada baiknya mulai diurus. Jadi selain melihat dari tahun penerbitannya. Jadi kan nggak ada ruginya gitu ya. Iya, nah sekarang benar, kita Ibu. makin tenang karena aset kita terlindungi dengan lebih baik. Oke, jadi intinya jangan ditunda-tunda nih, karena bukan cuma soal ribet, tapi soal melindungi aset kita sendiri. Betul banget ya. Dan satu lagi yang saya tekankan, ini sebenarnya bukan hanya program pemerintah yang harus diikuti, tetapi ini adalah investasi perlindungan untuk anak kita, cucu kita, bahwa tanah ini aset yang nilainya terus naik. Sayang banget kan kalau nggak dilindungi dengan baik. Betul, penutup yang keren banget nih, Bu. Oke, pendengar sekalian, kalau kalian punya sertifikat tanah keluarga yang udah lama, kayak dari tahun 1961 sampai 1997, harus dicek dulu, kemudian diurus di kantor pertanahan ya. Jangan sampai aset berharga kalian rentan rusak gara-gara dokumen yang belum diperbaharui. Terima kasih banyak nih, Bu, sharingnya atas ilmunya hari ini. Keren banget pokoknya, Bu. Sama-sama Mbak Fia, terima kasih juga. Semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang dengerin, makasih udah nyimak episode hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.